Hellcat. Halo, kembali lagi bersama gue Bastian di channel YouTube Loker Tawa TV. Seperti biasa kita akan menceritakan suatu pengalaman kerja. Dan gue di sini nggak sendiri. Gue sudah kedatangan narasumber, seorang laki-laki. Langsung aja, nggak usah perlu lama-lama. Halo, apa kabar bro? Yo, alhamdulillah baik. Silakan perkenalkan sedikit nama lo dan pengalaman kerjanya sekarang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Dimas Setiawan. Gue di sini diundang dari Loker Tawa TV buat menceritakan jenjang karir atau kerja, masa-masa kerja yang pernah gue laluin. Gue itu lulus tahun 2014. Setelah lulus itu, gue langsung kerja di perusahaan musik, dan itu cuma setahun. Setelah dari situ gue alhamdulillah langsung dapat lagi jeda nggak ada dalam waktu sebulan di perusahaan elektronik selama 5 bulan. Dan setelah dari 5 bulan tersebut gue sempat nganggur 1 bulan itu, dan gue ngelamar di internet, dan akhirnya gue dapet di perusahaan makanan. Dan ternyata di situ gue kontrak 3 bulan. Setelah kontrak 3 bulan, tapi gue nggak sampai 3 bulan, karena setelah 1 bulan itu gue sebelumnya mencoba daftar di perusahaan yang lain yang mungkin menurut gue itu lebih bagus dari yang sekarang. Dan setelah itu gue ikutin tes yang di perusahaan lebih bagus itu, gue lolos. Ketika gue lolos, gue diharuskan untuk nginep selama seminggu. Nginep selama seminggu itu di situ ada kayak tes lagi, tes fisik, interview. Ya udah, akhirnya gue resign dong di perusahaan yang gue kerja 3 bulan. Setelah gue resign, gue ikutin tahap-tahap berikut itu. Setelah mau tahap akhir, tiba no itu, gue kayak, gue gagal. Itu perusahaan yang gue pengenkan, itu lebih bagus dari yang kerjaan gue 3 bulan ini, dan gue bela-belain resign. Akhirnya gue gagal. Ya udah, gue sempat down, sempat sedih juga. Setelah itu, sebelum gue nyoba yang di perusahaan yang gue pengen itu, yang bagus itu, gue nyoba-nyoba lagi kerja atau ngelamar di internet lagi. Dan ketika pengumuman gagal, alhamdulillah rezeki emang gak kemana, doa orang tua juga, gue langsung lolos seleksi administrasi di tempat kerja gue sekarang. Nah, setelah itu gue ikutin tahapannya, gue ikutin via internet, gue sampai tes di daerah Bekasi, di daerah Jakarta Pusat, atau di mana itu pun gue jalanin, dan akhirnya alhamdulillah gue diterima. Berarti pengalaman lu udah kerja di perusahaan swasta sebelum sekarang yang lu kerja di BUMN ya? Iya. Ya kan? Berapa tahun itu? Kalau yang sebelumnya itu kan setahun, 5 bulan, sebulan. Dan kalau sekarang alhamdulillah gue kerja di BUMN dari tahun 2016 sampai sekarang. Sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun, berarti yang di swasta hampir 2 tahun. Cuma 2 tahun doang, ya benar. Kayak keluh kesahnya kerja di perusahaan swasta itu apa? Menurut gue kalau keluh kesahnya itu di perusahaan swasta kayak, ya lu bersaing sama orang banyak, dan ketika lu udah bener-bener, gue tes murni masuk kerja tuh kayak usaha gue, ternyata di situ kayak ada mungkin orang dalam, atau kayak masuknya pakai uang atau pakai yayasan, ya mungkin calo gitu kan. Tapi enaknya di perusahaan Jepang atau swasta, ya maybe salary lu bisa gede, terus ada lemburan. Tapi menurut gue juga kadang kayak, ya udah waktu lu kesita buat di situ aja gitu. Iya, terus sekarang udah kerja di BUMN. Di BUMN. Proses awal masuk di perusahaan BUMN lu sekarang itu apa aja? Nah, waktu itu tuh ada 5 tahap ya kan, yang gue tahu di internet. Dia itu seleksi administrasi. Ketika gue gagal yang di perusahaan gue pengen itu sampai bela-belain gue resign, dan gue dapet, itu gue lolos tahap pertama. Yang kedua ada tahap tes kesehatan awal. Itu kayak tinggi badan, tes buta warna gitu kan. Cuma itu doang. Terus sama kayak ya kesehatan awal lah gitu. Itu gue lolos. Berikutnya besoknya lagi itu diumumin
buat tes psikotes. Psikotesnya itu di daerah Bekasi. Gue dateng disuruh pagi jam 6, jam setengah 5 gue udah nyampe. Ternyata itu sampai malam, pengumumannya hari itu juga kan. Oh, langsung diumumin? Iya, langsung diumumin. Itu sampai ribuan orang yang daftar, yang seleksi juga hari itu juga. Ya gue ikut psikotes, alhamdulillah lolos lagi. Terus tes yang keempat itu interview. Ya gue juga berdoa semoga lolos, karena ya ini harapan gue terakhir gitu kan, karena yang kemarin gue nggak dapet, semoga ini lebih baik dari yang kemarin gitu kan. Terus gue interview lolos, dan yang kelima itu kesehatan akhir itu mungkin menurut gue kemarin kayak agak riskan ya, kayak ada ronsen, terus ada tes ambeien, ada tes darah, ya semuanya lah, mungkin sampai kayak you can atau kayak nggak pakai baju di tesnya gitu kan, beda. Dan ya, dan udah gitu setelah itu pengumumannya itu hampir lama ya kan, hampir lama untuk tes kesehatan akhir. Lamanya itu kira-kira hampir sebulan. Di situ masa-masa pas lagi puasa, gue sampai ditanya orang tua gue, Mas, kamu gimana sih yang tes kemarin gitu? Kok nggak ada kabar? Ya belum Mas, sabar aja, orang belum pengumuman gitu. Belum pengumuman, apa kamu gagal tapi nggak dikasih tahu? Di situ udah gue kayak, ya Allah, orang tua gue kayak ngejatoin apa ngasih semangat apa gimana. Gue kayak, ya udah deh nanti aja gitu. Gue bilang belum mah, doain aja gitu kan ya, orang teman-teman juga belum gitu. Terus selama gue nggak nunggu waktu sebulan itu, ya gue iseng-iseng nyari kerja, alhamdulillah ada buat lebaran atau apa. Dan ketika gue lagi kerja harian, itu pas banget hari Jumat, dan mungkin doa orang tua gue juga, dan gue juga sabar buat, gue bilang ya udah mah tunggu aja, orang belum pengumuman. Gue dikasih tuh temen gue, Mas, lu lolos gitu. Lolos di mana? Itu coba aja lu cek internet gitu. Pas gue cek internet, gue lihat nama gue, oh iya ada. Di situ gue langsung senang, kata gue, alhamdulillah ya Allah. Berarti kayak ya udah, berarti selama penantian ini ya kan, yang kemarin gue bela-belain resign di PT makanan, terus buat PT yang gue harapin itu besar banget nggak dapet, ya alhamdulillah dapet yang sekarang ini. Perbandingan dari yang lu seminggu yang pengen sama kerjaan sekarang BUMN, lebih bagusan mana menurut lo nih? Kalau menurut gue mungkin dulu kalau ketika gue keterima yang di yang bagus itu yang sampai gue gagal udah seminggu, ya mungkin kalau untuk salary atau kayak untuk kemakmuran untuk jangka pendek di sana. Tapi untuk jangka panjang, dan gue berpikir dari waktu sekolah, ketika gue kerja gue harus bisa karir tetap, atau lu dapat penghasilan tetap, entah itu salary lu kecil atau gede, yang penting lu bisa bertahan hidup sampai lu ninggalin harta untuk anak-anak lu gitu. Terus sekarang udah kerja kan alhamdulillah di BUMN, terus nyaman nggak? Ya menurut gue nyaman, karena dia kayak alhamdulillah tunjangannya ada, terus kayak jangka panjangnya juga ada, terus jaminan hari tuanya ya ada dah. Pokoknya ya enak sih kalau di BUMN tuh enak. Tunjangannya apa sih? Tunjangan ya mungkin yang seperti diketahui itu, kalau kita udah punya jabatannya ada tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan rumah, terus tunjangan transportasi udah belum tadi ya? Transportasi, dan ada tunjangan anak dan istri. Ya udah sih. Oke, kan, banyak. Sorry ya, maksudnya gue nanya tunjangan, mungkin bagi yang nonton pengen kerja di BUMN gitu kan, bahwa tunjangannya tuh sebanyak ini gitu loh kan. Jadi lu jangan patah semangat, kayak gue kasih tahu di BUMN itu yang ngelamar itu puluhan ribu. Waktu itu gue yang daftar itu sampai 18.000. Yang lolos itu cuma 1.250 orang. Jadi kayak lu harus yakin aja gitu loh, kalau emang lu bisa, lu punya, ya gue mampu gitu loh bersaing sama orang-orang. Ketika orang-orang bayar pakai duit, masuk pakai orang dalam, atau kayak ya udahlah, gue juga nanti bapak gue bisa masukin gue kerja gitu. Tapi ketika lu berusaha dengan diri lu sendiri, itu poin plus buat lu, kayak wah, gue masuk kerja nih dengan cara gue sendiri gitu loh, dengan murni, gue bersaing sehat gitu loh. Ketika yang lain ngandelin yang ada, ya gue usaha sendiri, banting tulang sendiri gitu. Dan sekarang sudah menjadi pegawai tetap di BUMN. Alhamdulillah ya. Pengalaman dan pelajaran yang didapat selama lu kerja di BUMN. Pengalaman dan pelajaran? Yes, selama lu kerja di BUMN ini. Jadi kan mungkin kan lu awalnya nggak tahu nih lu harus kerja apa gitu. Lu dapat pengalaman dan pelajaran apa selama 5 tahun ini di BUMN? Ya alhamdulillah gue udah bisa ya kenal banyak orang, karena di situ kan gue juga berhubungan dengan orang-orang banyak ya kan kerjanya, terus banyak relasi ya kan.
dan jadi mengetahui gitu kita kerja di BUMN itu kayak gimana sih, apalagi kan BUMN itu kan untuk menghasilkan negara kan, jadi kita harus ngedukung negara buat menghasilkan pendapatan negara gitu. Oke, tips buat teman-teman untuk bisa masuk BUMN. Tipsnya sih yang pertama lu belajar kayak psikotesnya, terus kayak kesehatan lu dijaga, terus udah gitu banyak berdoa, lu cari-cari informasi di internet kayak buka lowongan nggak sih BUMN gitu atau kayak PNS gitu. Terus jangan pesimis lah ketika oh ada lowongan BUMN atau PNS, ya udahlah gue kayaknya nggak bisa, jangan, karena rezeki itu tuh kayak nggak ada yang tahu gitu loh. Ketika teman lu pinter dan lu nggak pinter atau kurang pinter, tapi rezeki bisa aja yang kurang pinter dapat kerjaan duluan. Faktor beruntung. Iya, faktor laki. Karena faktor laki itu bisa aja 90% faktor laki, 10%-nya yaudah itu oleh yang mengedaki. Oke, last question. Motivasi untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih nganggur. Apa sih yang masih nganggur terus berusaha dapat kerja gitu? Kalau motivasinya ya lu bangun pagi, jangan bangun siang. Karena ketika lu bangun pagi itu, ya udah rezeki lu tuh ada di lu. Kalau lu bangun siang, rezeki lu dipatok sama ayam. Gitu. Udah gitu, doa, sholat, terus sama ya jangan malas-malasan deh. Jangan kayak sekarang kan banyak yang main game atau apa gitu. Ya lu usaha dulu buat dapat kerja. Ketika lu dapat kerja, baru lu bisa leha-leha. Oke, thank you banget nih, ceritanya sangat memotivasi buat mereka yang di luar sana yang pengen nyari kerja, pengen masuk BUMN mungkin ya lu ya kan. Kami dukung lu semua. Semoga kita bertemu di BUMN. Amin, Amin. Oke, sekian video kali ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa di like, share, and comment sebanyak-banyaknya supaya kita makin memberikan motivasi yang banyak kepada mereka. Dan buat kalian yang belum subscribe nih, buruan subscribe. Terima kasih.